otomatis adalah ginjal. Nah, kalian bisa perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar pada ginjal manusia, bentuknya seperti kacang ya, seperti kacang. Kalau manusia dewasa ukurannya kurang lebih 10 sampai 15 cm. Manusia normalnya memiliki 2 buah ginjal sebelah kanan dan ginjal sebelah kiri. Bisa dilihat ada perbedaan tinggi antara ginjal kanan dan ginjal kiri. Ginjal kanan letaknya lebih rendah dibandingkan ginjal sebelah kiri. Mengapa? Karena pada rongga perut sebelah kanan atas ini ada organ hati. Jadi di sini diberi ruang supaya ginjal di sini tidak mendesak organ hati. Nah, kita perlu bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita sangat sempurna. Dia memperhatikan setiap detail yang ada pada bagian tubuh kita. Apa sih fungsi ginjal dalam tubuh manusia? Ya, fungsi yang pertama adalah menyaring darah. Jadi darah yang membawa sisa-sisa metabolisme akan dialirkan menuju ke ginjal yang selanjutnya disaring untuk proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin di sini nanti berfungsi untuk mengatur cairan dan elektrolit dalam tubuh. Nah, sampai sini sudah paham? Selanjutnya kita akan membahas struktur ginjal. Jika ginjal kita belah menjadi 2 secara membujur, maka akan terlihat bagian-bagian seperti gambar di sini. Nah, ginjal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian paling luar ini kita sebut dengan korteks ginjal atau korteks renalis. Sedangkan yang berbentuk segitiga di sini kita sebut dengan medula renalis. Dan bagian yang ketiga ini adalah rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, ginjal ini terhubung dengan saluran yang nanti akan membawa urin. Saluran yang menghubungkannya adalah ureter. Kalau kita meneliti lebih jauh lagi, ginjal terdiri dari struktur fungsional yang kita sebut dengan nefron. Jadi ginjal di sini terbentuk dari jutaan nefron. Nah, nefron ini merupakan tempat di mana terjadi proses penyaringan darah. Apa saja bagian nefron dan apa fungsinya? Nah, kita akan mempelajarinya. Oke, nefron ginjal secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama badan Malpighi, yang kedua tubulus ginjal, dan yang ketiga lengkung Henle. Kita akan lihat secara detail bagian-bagiannya. Ini merupakan gambar dari struktur nefron. Yang pertama badan Malpighi. Nah, yang diberi kotak merah ini adalah badan Malpighi. Badan Malpighi terdiri dari bagian yang disebut dengan glomerulus dan capsula Bowman. Nah, glomerulus di sini terdiri dari kapiler-kapiler darah, yang berbentuk cawan seperti cangkir ini, kita sebut dengan capsula Bowman. Selanjutnya bagian nomor 3 ini membentuk tabung. Nah, kita sebut dengan tubulus contortus proximal. Dari kapsula Bowman, kemudian lanjut ke tubulus contortus proximal atau kita singkat dengan TKP. Nah, selanjutnya ada seperti pipa U di sini, bagian nomor 4 kita sebut dengan lengkung Henle. Nah, nomor 5 ini juga seperti tabung bentuknya yang disebut dengan tubulus contortus distal atau kita singkat dengan TKD. Dan selanjutnya nomor 6, tubulus collectivus. Nah, bagian-bagian nefron ini bisa ditemukan di bagian ginjal sebelah mana sih? Nah, untuk lebih jelasnya, glomerulus, capsula Bowman, tubulus proximal, dan tubulus contortus distal bisa kita temukan pada bagian korteks ginjal atau korteks renalis. Sedangkan untuk lengkung Henle dan tubulus collectivus bisa kita temukan pada bagian medula ginjal atau medula renalis. Nah, bagian-bagian nefron inilah yang nantinya berperan dalam proses penyaringan darah dan pembentukan urin. Kita akan mempelajari lebih lanjut proses pembentukan urin pada manusia.
Pembentukan urin pada manusia terdiri dari 3 tahap. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Untuk proses yang pertama, filtrasi. Nah, filtrasi ini adalah proses penyaringan darah. Gimana sih terjadinya proses filtrasi? Nah, kalau kita lihat gambar nefron di sini, ternyata filtrasi terjadi pada bagian glomerulus. Nah, kita tahu bahwa glomerulus di sini terdiri dari kapiler-kapiler darah. Apa saja yang disaring? Nah, yang lolos dari penyaringan glomerulus ini adalah air, glukosa, asam amino, urea, garam, dan ion. Selanjutnya hasil penyaringan darah di glomerulus ini akan ditampung di bagian yang kita sebut dengan kapsula Bowman. Perlu diperhatikan bahwa partikel yang ukurannya besar seperti sel darah merah dan protein tidak akan ikut tersaring dalam urin. Jadi perlu diingat, kalau urin pada manusia normal pastinya tidak akan mengandung sel darah dan juga protein. Ya. Dari proses filtrasi ini akan menghasilkan filtrat glomerulus yang kita sebut dengan urin primer. Jadi filtrasi menghasilkan urin primer. Jadi fungsi glomerulus di sini melakukan filtrasi dan fungsi kapsula Bowman menampung sementara urin primer. Proses yang kedua kita sebut dengan reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Kalau filtrasi terjadi di glomerulus, maka reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal atau TKP. Tubulus contortus proximal dan juga di bagian lengkung Henle. Pada dua bagian ini terjadi proses reabsorpsi. Apa saja zat yang direabsorpsi? Nah, ini zat yang masih diperlukan oleh tubuh dan masih direabsorpsi yaitu glukosa, asam amino, dan ion. Jadi, ketiga bahan ini pastinya tidak akan ditemukan pada urin manusia yang sehat. Kalau pada urin manusia ditemukan glukosa, berarti bisa dipastikan ada kelainan genetis ataupun ada penyakit di dalam tubuhnya. Oke. Nah, lengkung Henle dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang menurun ini kita sebut dengan lengkung Henle descendant. Apa fungsinya lengkung Henle descendant? Fungsinya di sini untuk mereabsorpsi air atau menyerap air. Nah, ketika terjadi penyerapan air, maka urin akan menjadi lebih pekat. Nah, selanjutnya lengkung Henle yang arahnya naik di sini kita sebut dengan lengkung Henle ascendant. Fungsinya adalah mereabsorpsi atau menyerap garam atau NaCl. Nah, ini mengakibatkan urin yang awalnya pekat menjadi encer kembali. Hasil dari reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Kalau filtrasi urin primer, reabsorpsi menghasilkan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, obat-obatan, dan toksin. Nah, sudah tidak ada glukosa lagi ya di sini. Selanjutnya, urin sekunder akan diteruskan melalui proses selanjutnya yang kita sebut dengan augmentasi, yaitu penambahan zat yang dikeluarkan bersama urin. Proses ini terjadi pada tubulus contortus distal sini, atau kita singkat dengan TKD. Nah, pada proses augmentasi inilah terbentuk urin sesungguhnya yang siap dikeluarkan dari tubuh yang mengandung air, garam, urea, obat-obatan, toksin, dan urobilin yang memberi warna pada urin. Lihat ya, tidak ada protein, tidak ada sel darah ataupun glukosa. Nah, urin sesungguhnya ini siap untuk dikeluarkan. Jadi fungsi tubulus contortus distal bisa disimpulkan yaitu tempat terjadinya proses augmentasi. Selanjutnya, urin sesungguhnya akan diteruskan ke bagian nefron yang disebut dengan tubulus collectivus untuk penyimpanan sementara. Nah, di sini juga terjadi penyerapan air dan juga ion-ion. Nah, ini fungsinya menampung urin sementara sebelum disalurkan ke kantung kemih. Itu tadi merupakan pembahasan dari fungsi ginjal, bagian-bagiannya, dan proses
pembentukan urin. Saya harap kalian sudah paham ya. Setelah dari tubulus colectivus, kita akan mempelajari saluran pengeluaran urin. Dari ginjal, urin akan disalurkan ke ureter. Saluran yang pertama kita sebut dengan ureter, yang akan menuju ke kantung kemih. Nah, kantung kemih tempat menyimpan urin untuk sementara sebelum akhirnya dikeluarkan melalui saluran uretra. Nah, hati-hati ya, jangan terbalik antara ureter dan uretra. Yang berhubungan langsung dengan ginjal kita sebut dengan ureter, sedangkan setelah kantung kemih baru ini yang disebut dengan uretra. Nah, itu tadi pembahasan mengenai ginjal, fungsinya, dan proses pembentukan urin. Saya harap kalian sudah memahaminya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai organ-organ ekskresi dan fungsinya. Saya harap kalian sudah paham semua apa itu sistem ekskresi dan organ apa saja yang berperan. Nah, kalau saya tanya, kira-kira zat-zat apa saja sih yang dikeluarkan oleh tubuh pada proses ekskresi? Ada air, karbon dioksida, urea, dan garam-garaman. Kalau masih ada yang menyebut feses, nah itu bukan sistem ekskresi. Jadi ada beberapa istilah yang perlu kalian pelajari sebagai tambahan. Yang pertama ada yang disebut dengan sekresi. Sekresi ini merupakan pengeluaran zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, contohnya pengeluaran enzim dan hormon. Dan yang kedua ada istilah yang disebut defekasi. Nah, ini yang biasanya kalian salah nih di sini. Defekasi ini pengeluaran sisa pencernaan. Jadi melalui sistem pencernaan. Yang dikeluarkan adalah feses melalui anus. Jadi feses bukan termasuk zat yang dikeluarkan dalam proses ekskresi. Nah, kalau ekskresi sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme melalui organ-organ ekskresi. Nah, ketiga proses pengeluaran ini tersusun jadi satu dalam sistem pengeluaran pada tubuh manusia. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.